Gimana kabar Ibu? Sehat ya. Bagaimana nih dari pendampingan terakhir kita ini? Bagaimana perasaan Ibu di pendampingan terakhir ini? Dalam mengikuti kegiatan Bunda ini selama sebulan terakhir ini menjelang sesi terakhir ini, bagaimana perasaan Ibu? Perasaan saya senang Bu, bercampur deg-degan gitu ya kan Bu, karena saya selalu koreksi lagi elemen saya, mana yang kurang seperti itu Bu. Takutnya kan ada yang tertinggal dari elemen yang Nah, di kegiatan pembelajaran Ibu selama hari, kira-kira adakah masalah yang didapati ketika pembelajaran daring? kalau daring Bu, emang saya dapati masalah itu kadang terkendala dengan jaringan wifi Bu. Walaupun saya sudah biasa pakai data, kadang juga ada hambatan jaringan itu lewat seperti itu. Ini tentang fokus pendampingan kita pada saat hari ini ada fokusnya yaitu tentang persiapan memasuki ujian kepada peserta ujian, diharapkan untuk bersiap-siap kembali ke dalam kelas. Terima kasih. ini dari bukan Persiapan memasuki ujian kepada peserta ujian, diharapkan untuk bersiap-siap kembali ke dalam kelas. Terima kasih. Kegiatan yang berlangsung ada Saatnya ujian ketiga dimulai. kita pada saat ini adalah tema pendampingan adalah refleksi perubahan diri dan dampak pendidikan selama mengikuti pendidikan itu yang kita akan diskusikan pada hari ini. Nah, fokus pendampingan kita pada hari ini adalah persiapan validasi belajar. Kemudian ada penilaian kompetensi diskusi program sudah dikomunikasikan ke warga sekolah atau belum. Nah, baik kita mulai yang pertama berdasarkan feedback 360 derajat apa yang kurang baik dan perlu ditingkatkan menurut responden terhadap kompetensi itu sebagai calon guru. Dan boleh dijelaskan menurut masing-masing responden sekolah dilakukan sejawat maupun akan segera sesuatu yang saya lakukan selama ujian sejauh mendapat kuliah. Saya serahkan kepada Bapak Ibu yang bikin sekali sendiri. Terima kasih untuk mengkoordinir situasi ujian sekolah. Saya serahkan kepada Bapak Ibu bikin hari ini untuk mengkoordinir kondisi hari ini yang sedang terjadi. Terima kasih saya komunikasikan, cuman mereka belum pernah datang gitu ya kan. Nah itulah mungkin kendalanya dari responden yang sudah saya terima. Tapi untuk kedepannya, insya Allah saya akan maksimalkan ya kan Bu ya, karena memang kebetulan sudah adanya grup grup WA bagi komunikasi bagi orang tua murid sudah ada. Ya, apa rencana Ibu ke depannya untuk melakukan kompetensi guru penggerak yang harus Ibu miliki? Apa rencana Ibu? Rencananya ya kan Bu, sesuai dengan yang sudah kita pelajari di modul 3.3 itu, yaitu kita harus berpihak kepada murid. Kemudian ada program-program yang memang kita lakukan ya kan Bu, memang sudah kita lakukan tetapi tidak sesuai dengan diagramnya itu ya, atau yang terdiri dari 3 itu ya kan Bu, ada voice, ada choice, kemudian ada
ownership, kepemilikan itu. Jadi itulah yang memang harus saya wujudkan memang benar-benar. Jadi ketika program kita lakukan itu di sekolah atau di kelas, kalau memang munculnya itu dari diri peserta didik, maka mereka akan merasa memiliki program tersebut. Jadi mereka tidak tidak berpikiran ini bukan programku, malaslah seperti itu. Jadi kalau mereka merasa memiliki program tersebut, maka mereka akan menjaganya dan terus mengembangkannya seperti itu. Oke, baik sekali ya Bu ya tentang program ini yang Ibu sebutkan ada choice, ada voice, kemudian ada Ownership. Iya, bagus sekali programnya itu ya. Nah ini Bu tentang program yang barusan Ibu sebutkan, siapa saja yang akan Ibu libatkan dalam meningkatkan kompetensi Ibu sebagai guru penggerak yang harus Ibu miliki? Tidak terlepas ya Bu ya dari dukungan orang tua, dari dukungan kepala sekolah, rekan sejawat, kemudian orang tua siswa juga, dan juga siswa-siswi kita. Jadi tidak lepas dari kepala sekolah, orang tua, dan peserta didik, terutama rekan sejawat yang selalu ikut support bimbingan membantu Ibu dalam menyelesaikan pendidikan guru penggerak ini, dan kedepannya juga Ibu akan melibatkan mereka juga untuk peningkatan kompetensi Ibu. Jadi biasa Ibu ya. Baik Ibu, kita akan kembali berdiskusi tentang perubahan dalam pembelajaran yang sudah Ibu lakukan selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Nah, setelah Ibu menjalani pendidikan guru penggerak selama 6 bulan, kurang lebih 6 bulan pendidikan, nah perubahan apa yang Ibu miliki atau yang Ibu rasakan terkait dengan kompetensi Ibu sebagai guru? Sebelum saya mempelajari modul-modul di CGP ini, yang kan di pendidikan calon guru penggerak ini, kita merasa dan selalu membicarakan yaitu tentang kekurangan, ya kan ya. Padahal yang sebenarnya di sekolah kita itu ada banyak aset, ya kan Bu, yang memang harus kita kembangkan. Jadi kita tidak melulu membicarakan kelemahan, ini kekurangannya, kekurangannya itu. Bahkan ternyata setelah kita mempelajari modul ini, kita tahu ternyata aset siswa juga aset. Nah, yang dia miliki kompetensi siswa yang dia miliki itu ternyata juga aset. Banyak aset yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi yaitu bisa berjalannya program yang berpihak atau berpihakan kepada murid. Jadi kalau kompetensi, kan Ibu udah mengikuti pendidikan guru penggerak nih selama 6 bulan. Kira-kira kompetensi apa yang Ibu miliki sebelum dan sesudah mengikuti pendidikan guru penggerak? Sebelumnya kurang paham ya Bu ya mengenai aset, kemudian berpihak pada murid, kemudian mengatur sosial emosional kita, kemudian belajar berdiferensiasi, kurang maksimal ya Bu ya. Dan bahkan seperti yang teknik stop itu Bu sama sekali nggak ngerti Bu. Nah, tapi setelah berjalannya yaitu pendidikan guru penggerak ini, kita mengajar aja, kita harus dulu mengerti tingkat kebutuhan siswa itu, minatnya itu seperti apa. Baik, berarti banyak kompetensi yang meningkat dari Ibu ya, mulai dari Ibu tidak paham apa itu budaya positif, apa itu tentang mindfulness, teknik stop, gitu ya Bu. Ibu tidak paham, sekarang Ibu lebih paham dan menggunakannya. Nah, bagaimana proses Ibu dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Yaitu dengan mengidentifikasi aset kepada tokoh masyarakat atau stakeholder yang ada di sekolah ini. Kemudian udah itu ya. Jadi cara Ibu mengidentifikasinya itu adalah berkolaborasi dengan masyarakat, stakeholder yang ada di sekolah. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah Ibu berhasil mengidentifikasi sumber daya sekolah?
perasaan saya merasa senang dan lega Bu. Ternyata banyak yaitu sumber daya yang ada di sekitar sekolah kami. Nah, apa pertimbangan Ibu menentukan sumber daya sekolah? Pertimbangannya adalah sumber daya itu bisa dimanfaatkan untuk sebagai aset ya Bu ya, aset untuk sekolah SMP Negeri 2 Beringin 1 Atap. Baik, kita masuk ke terakhir persiapan panen hasil belajar. Nah, ini kan Bu lokakarya 7, 6, ini kan 6. Nanti di panen hasil karya sudah mau dekat nih Bu. Bulan depan kita sudah mulai sudah akan melaksanakan panen hasil karya, panen karya. Nah, oke, tentang hasil belajar Ibu selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Kira-kira Bu, apa ide Ibu dalam untuk persiapan panen hasil belajar pada lokakarya 7 yang akan datang? Yaitu saya harus mempersiapkan semua tugas-tugas saya itu di portofolio digital. Sementara sayanya itu memang belum paham ya Bu, tetapi langkah yang saya lakukan untuk supaya saya bisa membuat portofolio digital itu saya baca atau tonton tutorial bagaimana cara atau langkah-langkah dalam penyusunan portofolio digital untuk kegiatan panen karya yang akan dilaksanakan nantinya. Kira-kira di panen karya ini nanti ada nggak yang mau Ibu munculkan terkait program atau produk yang akan Ibu tampilkan di stand yang akan dibuat pada lokakarya 7 nanti? Itu apa ya Bu ya, tentang pembelajaran ya Bu ya. Boleh tentang pelajaran, boleh tentang hasil produk, tentang Pembelajaran kan Bu, apa ini? pembelajaran yang berpihak kepada murid seperti itu. Oke, baik. Ibu sudah menyelesaikan pendidikan ini selama 6 bulan terakhir ini dengan sangat baik. Dari awal Ibu mengikuti pendidikan guru penggerak, Ibu masih meraba-raba apa itu LMS. Sekarang Ibu sudah terbiasa dengan LMS dan Ibu sudah bisa mengatasi masalah-masalah LMS Ibu itu sendiri dengan dengan ide Ibu sendiri seperti yang Ibu sampaikan tadi di modul 3 ya, di modul 2 ya Bu ya, tentang jurnal refleksi mingguan. Nah, di situ Ibu udah panik bagaimana cara pengisiannya, tapi Ibu punya ide sendiri dengan cara saya harus ketik langsung di LMS. Ya, itu sudah termasuk kompetensi yang luar biasa ya Bu ya, karena Ibu tidak bertanya kepada siapa-siapa, namun Ibu mencari atau menggali diri sendiri, harus bisa menyelesaikannya. Itu sangat luar biasa. Dan saya juga mengapresiasi tentang kehadiran Ibu di ruang elaborasi Ibu sudah hadir penuh dan Ibu sudah melaksanakan atau menyelesaikan semua kegiatan dengan baik. Itu luar biasa. Semoga Ibu ilmu-ilmu yang Ibu dapatkan melalui pendidikan guru penggerak, Ibu dapat berkolaborasi dengan rekan guru, dengan kepala sekolah, rekan sejawat kegiatan tentunya ya, untuk menyalurkan apa yang Ibu dapatkan ya, agar pendidikan di SMP Negeri 2 Beringin 1 Atap ini lebih maksimal di depannya, agar sekolah kita ini lebih banyak diminati oleh masyarakat. Terima kasih Bu, sampai ketemu di lokakarya. Terima kasih banyak Bu. Oke, Bu.